Kementerian Luar Negeri RI menindaklanjuti respon positif pemerintah Iran dalam upaya membebaskan 2 kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz akibat perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pada hari Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vat Nabil, mengatakan tindak lanjut tersebut dilakukan dengan memantau kondisi kedua kapal Pertamina, serta memastikan kesiapan teknis agar kedua kapal tersebut dapat berlayar dengan lancar begitu mendapat lampu hijau. Kesiapan teknis yang dimaksud antara lain meliputi kesiapan kru serta asuransi pelayaran. Nabil juga menjelaskan, Indonesia terus menegaskan pentingnya Selat Hormuz sebagai kawasan aman, terbuka, dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai ketentuan hukum internasional. Indonesia juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menegaskan keselamatan pelaut menjadi prioritas seluruh pihak. Indonesia terus menegaskan bahwa penting menjaga bahwa selat ini aman, terbuka, dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai dengan ketentuan dan hukum internasional. Dan dalam hal ini kita juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menekankan bahwa keselamatan pelaut itu harus menjadi prioritas yang utama. Selain itu, kita juga Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak termasuk Angkatan Bersenjata Iran dan Kementerian Luar Negeri Iran untuk menindaklanjuti sinyal positif yang telah disampaikan pemerintah Iran pada pertengahan Maret lalu, khususnya bagi kapal Pertamina, dan kita akan terus memantau dan memastikan kesiapan teknis termasuk kesiapan kru, asuransi, dan sebagainya agar kedua kapal tersebut dapat melintas dengan lancar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia memastikan impor minyak mentah dari Rusia akan masuk Indonesia pada bulan April. Selain crude oil atau minyak mentah, pemerintah juga tengah memfinalisasi kesepakatan pasokan LPG dari Rusia guna memenuhi kebutuhan domestik yang kian meningkat. Diketahui kebijakan ini merupakan langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi gejolak pasokan di pasar energi dunia. Selain itu, pemerintah juga ingin mengurangi ketergantungan impor pada satu negara tertentu. Dengan adanya tambahan pasokan dari Rusia, pemerintah berharap ketahanan energi nasional tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani. Update perpanjangan kontrak Freeport, Pak. Apa itu? Stepnya kapan? Oh, kalau untuk crude mungkin bulan-bulan ini bisa jalan. Udah bisa dikirim ke sini maksudnya? Insya Allah. Kalau LPG, Pak? LPG masih dalam finalisasi. Kalau dari pemerintah targetnya kapan? Lebih cepat, lebih baik. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pengembangan potensi atlet muda kini menjadi fokus utama guna menjaring bibit-bibit unggul berbakat. Dalam ajang Running Summit di kawasan Pangalengan, atlet Tessa Sanjani Rahmawati dihadirkan sebagai ikon pembinaan bagi para pelari pemula. Tessa Sanjani Rahmawati, atlet lari asal Pangalengan, dihadirkan sebagai narasumber dalam sesi coaching klinik di Aula Stadion Fasi. Tessa menjadi role model pembinaan bagi puluhan pelari muda dalam mengembangkan prestasi di dunia atletik. Sebelumnya, ratusan atlet dari daerah dan nasional mengikuti lomba lari lintas alam 8 dan 12 km di perkebunan Malabar, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penyelenggara berharap melalui event ini dapat terseleksi atlet berprestasi sehingga mendapat perhatian serta pembinaan lebih lanjut. Luar biasa, congratulations, 40 menit. Kita berkolaborasi agar event ini bisa menjadi event yang berkelas, event yang tentu menjadi idaman bagi para atlet lain untuk ikut bergabung mengikuti event selanjutnya. Dan yang terakhir tentu semoga event ini dilirik oleh legenda sepak bola dunia siap unjuk gigi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada laga bertajuk Clash of Legends. Baik Barca Legends dan World Legends sudah tidak sabar untuk bertanding dan merasakan antusiasme dari publik sepak bola tanah air. Legenda sepak bola dunia mulai dari Alessandro Del Piero hingga Fabio Cannavaro tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. World Legends yang datang menggantikan Real Madrid Legends menatap laga ini dengan semangat.
Ronaldo Nazario yang menjadi pelatih World Legends sudah tidak sabar menangani timnya. So it's I have to say it's beautiful to be back. I see the same passion in the airport, in the hotel. The passion is huge about football here. So I'm sure tomorrow is going to be a beautiful night, a beautiful match. So I hope everybody enjoy. Sementara itu, hal yang sama juga dirasakan Porsche Legends, termasuk salah satunya mantan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Apalagi Kluivert sudah merasakan antusiasme luar biasa dari para penggemar sepak bola tanah air. Sayang Kluivert dipastikan tidak akan tampil pada laga ini. Well, I don't know if you heard already, but last week I had a strain in my back, so unfortunately I can't play tomorrow. And it's really devastating, but this is the way it is. So I unfortunately can't play tomorrow, but I'm happy to be here. Laga Clash of Legends 2026 akan tersaji pada Sabtu malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini diharapkan menjadi ajang nostalgia sekaligus hiburan bagi para pecinta sepak bola saat para legenda dunia kembali menunjukkan aksi mereka di atas lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya Nata Arman. Pemirsa, gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon resmi berlaku. Bahkan kali ini gencatan berlangsung selama 10 hari. Israel terus membombardir kota-kota di Lebanon. Kali ini serangan menghantam salah satu rumah di Ain Qana'ah, Lebanon Selatan. Israel berdalih rumah ini adalah tempat penyimpanan senjata milik Hizbullah. Tak hanya itu, Israel juga mengklaim telah menyerang serentak 70 lokasi dalam 1 menit. Lagi-lagi Israel berdalih lokasi ini adalah milik Hizbullah. Tak lama setelah saling serang, Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Kali ini gencatan senjata berlaku selama 10 hari. I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Sebelumnya negosiasi damai antara kedua negara sempat digelar pada 15 April lalu. Dalam perundingan yang digelar di Amerika Serikat, belum menghasilkan solusi. Akhirnya pertemuan dilanjutkan di Amerika Serikat dan kedua negara sepakat untuk gencatan senjata. Pemirsa, warga Beirut, Lebanon merayakan gencatan senjata 10 hari sebagai perayaan gencatan senjata ditembakkan dilepaskan ke udara. Tembakan terdengar di seluruh Beirut, Lebanon. Tembakan ini dilepas sebagai bentuk perayaan gencatan senjata. Warga melepaskan tembakan bertubi-tubi ke udara untuk merayakan dimulainya gencatan senjata. Gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon dilaporkan mulai berlaku pada pukul 00 pagi waktu setempat hari Jumat. Lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi selama perang berlangsung.